kabarnya semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini setelah Anda kemarin mengikuti UTS ya, materi kita setelah UTS sesuai dengan RPS adalah tentang manajemen stok barang dan e-commerce. Saya lihatkan terlebih dahulu apa saja RPS yang kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Jadi RPS ini adalah tentang rencana pembelajaran kita satu semester ya. Yang di semester awal sebelum ada perkuliahan saya berikan secara garis besar bahwa materi ini tentang e-commerce itu adalah menjelaskan konsep, model, strategi pemasaran, pembayaran, dan hukum etika tentang e-commerce. Ya, di materi pertama sampai ke 6 sudah kita lalui, kemudian setelah ujian tengah semester kita masuk pada materi tentang manajemen produk dan stok. Nah, ini mengapa kita mempelajari hal itu? Nanti akan kita bahas ya, dalam waktu yang singkat ini. Tapi sebelumnya komponen apa saja yang menjadi penilaian? Ya, yang menjadi penilaian adalah keaktifan atau partisipasi, kemudian tugas dan kuis, kemudian ada project Anda membuat toko online, kemudian ujian tengah semester yang sudah ada lebih nilai 20%. Dan ujian akhir semester ya. Kemarin saya berikan sudah tugas dari Anda. Jangan lupa kalau Anda cari referensi ya di buku Loudon dan Trevor, kemudian Shader ya, dan dokumentasi platform CMS. Anda kemarin sudah saya berikan materi tentang OpenChat, tetapi kelihatannya Anda belum saya kenalkan dengan e-commerce. Ya, makanya nanti setelah UTS ini kita kenalkan e-commerce. Nah, baik, kita materi tentang manajemen stok barang dalam e-commerce. Jadi secara pengertian sebuah manajemen barang itu harus diatur. Intinya kan harus diatur. Kalau tidak diatur, ada kemungkinan alur keluar masuknya barang itu kan tidak sesuai dengan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu semua harus punya cara. Salah satunya adalah kalau Anda mengikuti kegiatan atau manajemen stok ini, maka Anda bisa mengetahui berapa stok yang ada di dalam perusahaan. Jadi ada permintaan pelanggan, ada kemudian bagaimana cara memanajemen ya, stok-stoknya, strateginya apa saja. Ya, ini salah satunya adalah Anda tahu just in time. Just in time. Nah, just in time artinya persediaan yang minimal itu segera dipenuhi atau segera dipesan. Kemudian kalau Anda mempunyai toko online tapi barang tidak ada, Anda bisa menjadi dropship. Nah, ini lebih enaknya kalau kita lihat di PPT-nya ya. Ini saya berikan PPT-nya tentang manajemen stok. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, kita menjelaskan tentang konsep manajemen itu kan konsep mengatur. Kalau di dalam orang dalam perusahaan mengatur orang itu ada namanya manajemennya. Tapi kalau barang itu juga ada pengaturannya, keluar masuknya barang itu diketahui. Nah, kalau ini ada sekarang ada AI, itu kan besok pekerjaan Anda tergantikan oleh itu. Jadi yang stok barang sudah semuanya pakai AI. Maka Anda harus perlu mengetahui lebih banyak belajar tentang yang baru sesuatu. Fungsinya apa? Nah, ini kita lihat sebelum ke sana. Kita lihat pengertiannya dulu. Ada yang tahu pengertian
kebanyakan, itu nanti over, dan juga jangan sampai habis, kekurangan. Makanya harus ada pengaturan. Nah, yang ngatur itu siapa ya? Mengatur adalah manajemen. Kalau nggak diatur ya kemungkinan keluar masuknya barang kan nggak tahu stok mana yang habis, stok mana yang kelebihan. Contoh, itu hanya satu toko ya, artinya apalagi sebuah negara. Contoh Indonesia sekarang sudah sebagai pakan, stoknya banyak, melimpah. Tapi kalau terlalu lama ditimbun dalam bulog, gitu ya, nah jadinya kan stoknya jadi takutnya nanti beras kan ada kadaluarsanya. Kalau seandainya nggak langsung didistribusikan, kemungkinan beras itu nanti mesti kena penyakit. Salah satunya apa? Penyakit kutu. Kemudian bagaimana mengantisipasinya? Makanya kalau tidak hanya perusahaan, tidak hanya sebuah negara ya, perusahaan itu juga punya manajemen seperti itu. Jadi jangan sampai tepung terigu yang baru datang kemudian cepat laku, tapi kalau stoknya yang lama malah nggak laku-laku, tersimpan di dalam gudang. Nah, akhirnya terus malah jadi rugi kalau seandainya nggak terjual. Maka ada suatu cara bagaimana biar yang stok lama itu bisa terdistribusi. Salah satunya apa? Nah, yang belakangnya. Apa kira-kira kalau umpamanya stok itu biar cepat laku dipasarkan? Nah, ada promo. Jadi itu salah satu cara. Jadi daripada stok itu tidak terjual, kasih aja promo pertama mungkin 20% atau 30%. Ternyata 20% pun sudah terjual, tapi masih ada stok yang lama lagi. Akhirnya cuci gudang separuh harga. Nah, itulah salah satu cara biar barang itu cepat keluar. Karena sudah tahu ini perusahaan kalau seandainya barang nggak segera keluar, ada kemungkinan membusuk atau malah tidak laku atau malah merugi. Kalau dijual separuh harga, masih mungkin bisa menutup untuk yang lain. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari manajemen stok. Ya, ini kemudian selanjutnya fungsi. Bagaimana fungsi sebuah manajemen stok? Kira-kira berfungsi apa? Jamin ketersediaan produk. Ya, menjamin ketersediaan produk. Jadi kalau adanya manajemen itulah kita itu ada jaminan bahwa produk itu ada di toko tersebut, apalagi toko retail ya. Itu biasanya stok yang menarik itu kalau stoknya banyak. Anda tertarik dengan toko atau swalayan yang stoknya sedikit atau banyak? Banyak, otomatis. Mengapa? Karena sekali kita masuk, keperluan kita bisa tercukupi. Ya, itu salah satu fungsinya. Kemudian apa lagi? Enggak ya? Menekan biaya penyimpanan. Menekan biaya penyimpanan. Artinya di sini kalau biasanya nyimpen barang, kalau yang keluar masuk barang ya, yang kelihatannya menarik, ini kita perhatikan toko di Indomaret, Alfamart, barang-barang yang kelihatannya di depan kasir itu mesti ada apa? Nah, ini yang kelihatan menarik mesti ditaruh di depan, contohnya mainan anak atau ya coklat, permen, itu contoh-contoh yang sederhana. Ya, itu yang bisa menarik perhatian. Kalau orang tua bawa anak, otomatis yang sebelumnya cuma beli gula pasir dan minyak, tiba-tiba masuk ke kasir, anaknya tertarik dengan jajan itu tadi, atau istilahnya mainan atau beli apa gitu ya di depan kasir. Akhirnya orang tua pun akhirnya membelikan barang yang sebelumnya tidak direncanakan. Makanya untuk menekan biaya itu dengan salah satunya adalah memberikan penyimpanan daripada disimpan di dalam, lebih baik ditaruh di luar. Yang ketiga, mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan logistik. Ya, selanjutnya jenis-jenis stok barang. Jadi di sini stok barang ini kan ada pertama barang baku, kemudian yang kedua barang setengah jadi, ketiga barang jadi, dan
perubahan permintaan konsumen ini yang cepat. Jadi kalau konsumen ini istilahnya semakin banyak permintaan, otomatis kan perusahaan itu atau toko itu harus menyediakan barang yang ready, yang istilahnya nggak perlu harus pesan dulu. Nah, makanya contohnya barang yang cepat itu apa? Ya. Yang cepat dibutuhkan oleh masyarakat, istilahnya bahan pokok, makanan, otomatis. Nah, sekarang kadang beras itu kan kebutuhan pokok kita ya, itu ditaruh di depan. Jadi kelihatan ada stok beras. Nggak mungkin stok beras ditaruh di paling pojok atau belakang. Sekarang stok beras itu ada di depan dan ada beberapa sampel, 2-3 sampel merek tertentu, dan stoknya mesti tumpuknya ada 2-3-4. Nggak mungkin cuma satu. Ya. Karena itu kan orang kalau udah membeli satu otomatis jadi kosong. Tapi kalau stoknya di rak itu ada 3 atau 4, kan merasa bahwa oh ini masih baru biasanya. Karena belum terbeli oleh konsumen. Ya, kemudian pengiriman lokasi, kemudian retur barang, kesalahan barang, kesalahan. Kalau Anda seandainya dalam e-commerce itu nanti kekhawatiran barang itu tidak sesuai dengan permintaan, maka harus berusaha untuk retur. Jangan sampai tidak ada pengembalian, karena apa, nanti menjadi negatif toko Anda. Jadi ya karena kita online ya, biasanya orang komplain itu kan juga lewat online, juga bisa mempengaruhi penilaian. Contohnya kalau di pesan Gojek atau Grab dikasih bintang 1 atau 2 itu kan nangis ya sopirnya. Artinya kalau penilaiannya jelek, nanti berikutnya dia nggak dapat order. Ya begitu juga dengan